Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Marif Pangestu, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis suatu data menggunakan uji beda atau biasa kita sebut uji T. Uji T ini merupakan uji parametrik. Syarat sebuah data parametrik adalah pertama, data harus terdistribusi normal. Yang kedua, data tersebut harus homogen. Cara mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara data tersebut diuji normalitasnya dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Karena data yang kita pakai berjumlah kurang dari 100, maka kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Syarat data terdistribusi normal yaitu nilai signifikansinya harus lebih dari 0,05. Yang kedua, data tersebut harus homogen. Cara mengetahui data tersebut homogen atau tidak, yaitu dengan cara data tersebut diuji dengan menggunakan uji homogenitas varians. Syarat data tersebut harus homogen, yaitu nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu uji normalitas. Untuk kasus yang pertama, yaitu sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui efek pemanasan terhadap pH atau keasaman emulsi yang dibuat dengan emulgator lecitin. Emulsi dibuat menggunakan emulsi kadar 15%. Kemudian dilakukan pengukuran pH pada emulsi segera setelah emulsi dibuat. pH emulsi yang diukur segera setelah emulsi dibuat disebut pH mula-mula. Emulsi kemudian disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu dilakukan pengukuran pH emulsi kembali. pH emulsi yang diukur setelah emulsi disimpan pada suhu 45 derajat Celcius selama 48 jam disebut pH pemanasan. Tabel berikut ini merupakan rangkuman hasil pengukuran pH. Untuk data ini kita masukkan pada kolom data view. Sebelum kita memasukkan kasus pada data view, sebelumnya kita masuk pada variabel view terlebih dahulu. Yang pertama, name kita isi mula-mula, desimal kita isi 2, label kita isi mula-mula, lalu pada measure jangan lupa kita ubah menjadi scale. Yang kedua, yaitu pemanasan. Sama, yaitu desimalnya 2, label, pemanasan, dan jangan lupa pada bagian measure kita ganti ke scale. Lalu kita masuk pada data view. Data pada kasus ini kita masukkan pada kolom data view mula-mula dan pemanasan. Untuk uji normalitas, pertama-tama kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistics, lalu kita pilih Explore, lalu mula-mula dan pemanasan kita pindah pada Dependent List. Lalu klik Plots, kita klik None, kita centang pada bagian Normality Plots with Tens. Lalu kita klik Continue. Jangan lupa pada bagian ini kita klik Plots, lalu kita klik OK. Setelah sudah, maka akan muncul output seperti ini. Kita lihat pada bagian sig. Dikatakan normal yaitu apabila signifikansinya lebih dari 0,05. Sedangkan pada mula-mula signifikansinya 0,022 dan pemanasan signifikansinya 0,012. Jadi bisa dikatakan data ini tidak terdistribusi normal karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Untuk selanjutnya adalah uji homogenitas. Pada bagian name, yang pertama kita isi emulsi untuk desimal 0, label jenis emulsi, pada bagian values kita isi untuk 1 adalah mula-mula, untuk 2 adalah pemanasan. Lalu kita klik OK. Yang kedua yaitu pH, desimalnya 2,
Lalu pada measure, kita ubah menjadi scale. Setelah sudah, kita masuk ke data view. Pada data view, kita masukkan semua data dari kasus 1. Untuk 1 adalah mula-mula, dan untuk 2 adalah pemanasan. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas. Pertama-tama kita klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Untuk pH kita masukkan pada kolom Dependent List. Untuk jenis emulsi kita masukkan pada Factor List. Lalu kita klik Statistik, lalu klik centang pada bagian Deskriptif, dan pada Confidence Interval for Mean kita isi 95%. Lalu kita klik Continue. Selanjutnya kita klik Plots, lalu kita klik pada bagian None, lalu kita klik pada bagian Power Estimation, lalu klik Continue, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nilai significance bisa kita lihat pada bagian ini. Karena data pada kasus 1 merupakan data non-parametrik, maka dilakukan uji Wilcoxon. Dikatakan data non-parametrik karena pada uji normalitas nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau data tersebut tidak terdistribusi normal. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu pada variabel view, lalu kita isi yang pertama mula-mula, desimal kita isi 2 karena pada belakang koma terdapat 2 angka. Pada label kita isi mula-mula, jangan lupa pada measure kita ubah ke scale. Untuk yang kedua yaitu pemanasan, desimalnya juga sama 2, label pemanasan, lalu pada measure juga kita ganti pada scale. Lalu kita masuk pada data view. Semua data pada kasus 1 kita masukkan pada data view. Untuk melakukan uji Wilcoxon, pertama-tama kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, lalu kita klik To Relate Sample. Mula-mula kita masukkan pada test pair, pemanasan juga kita masukkan pada test pair pada bagian variable 2. Jangan lupa pada bagian test type kita centang pada bagian Wilcoxon. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul hasil output dari uji Wilcoxon. Bisa kita lihat nilai signifikansinya 0,002. Untuk kesimpulan, pertama-tama kita lihat dari rata-rata. Untuk pH mula-mula memiliki rata-rata 4,5475. Sedangkan pada pemanasan memiliki rata-rata 3,9708. Maka dapat disimpulkan bahwa pH mula-mula lebih besar dari pemanasan, yang berarti bahwa pemanasan mempengaruhi pada pH emulsi. Maka pemanasan berefek pada pH emulsi. Yang kedua adalah dilihat dari uji Wilcoxon. Kita melakukan uji Wilcoxon karena setelah dihitung distribusi normalnya, hasil tidak terdistribusi normal, padahal ada perlakuan pretest dan posttest untuk T berpasangan, tapi tidak memenuhi asumsi, sehingga kita lakukan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Pada hasil output uji Wilcoxon yang kita lihat adalah pada bagian asymmetric to tailored, yaitu dikatakan terdapat perbedaan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Pada data ini, nilai signifikansinya adalah 0,02, yang artinya memenuhi adanya perbedaan. Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pH emulsi mula-mula dan pH pemanasan. Sehingga dinyatakan bahwa pemanasan berefek pada pH emulsi. Kasus 2. Sebelum kita melakukan uji beda, kita lakukan terlebih dahulu uji normalitas agar kita mengetahui data tersebut
termasuk data parametrik atau data non-parametrik. Pertama-tama kita masuk pada variable view, lalu pada kolom name kita isi yang pertama lokal, lalu desimal kita isi 2, pada measure jangan lupa kita ganti scale. Yang kedua, pada name kita isi import, desimal isi 2, dan pada measure kita ganti scale. Lalu kita masuk pada data view. Saya akan membacakan kasus 2. Sebuah media massa menyatakan bahwa kadar pemanis buatan jenis sakarin pada minuman merek impor lebih tinggi daripada merek lokal. Seorang mahasiswa farmasi melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi pernyataan tersebut. Mahasiswa tersebut mengumpulkan sampel minuman merek impor dan lokal, kemudian menetapkan kadar sakarin dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Hasil penelitian tersebut terangkum dalam tabel berikut. Pada tabel ini kita masukkan pada data view. Karena kita akan menguji normalitas, pertama-tama kita klik analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, klik explore, lalu pada lokal dan import kita masukkan pada dependent list. Lalu kita klik plots, kita klik pada bagian non, lalu kita klik centang pada normality. Lalu kita klik continue. Setelah sudah, kita klik OK. Dan ini hasil output dari uji normalitas. Dan kita bisa lihat nilai signifikansinya untuk lokal 0,483 dan impor 0,023. Data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Pada bagian impor, nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data ini bisa kita simpulkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya saya akan melakukan uji homogenitas varians. Yang pertama-tama kita masuk pada variable view. Pada name kita isi merek minuman, desimal 0, label merek minuman. Pada values kita isi 1 untuk lokal, 2 untuk import. Lalu yang kedua, kadar sakarin. Pada desimal kita isi 2, label isi kadar sakarin. Lalu pada measure, kita isi scale. Lalu kita masuk pada data view. Pada data view, kita masukkan semua data pada kasus 2. Satu untuk lokal, dan 2 untuk import. Untuk uji homogenitas varians, pertama-tama kita klik analyze, lalu kita klik descriptive statistik, lalu klik explore. Untuk kadar sakarin, kita pindah pada dependent list, dan untuk merek minuman, kita pindah pada factor list. Lalu, klik statistik, klik centang pada descriptive, dan confidence interval for min 95%. Lalu klik continue. Pada plots, kita klik none, lalu kita klik pada power estimation. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Ini adalah output dari uji homogenitas varians. Bisa kita lihat nilai signifikansinya pada kolom ini. Karena data ini termasuk data non-parametrik, maka dilakukan uji Mann-Whitney. Data ini dikatakan non-parametrik karena data ini tidak terdistribusi normal. Baik yang pertama, pada name kita isi merek minuman, desimal 0, label merek minuman. Pada values, kita isi 1 untuk lokal, 2 untuk import. Lalu klik OK. Lalu yang kedua, pada name kita isi kadar sakarin, pada desimal kita isi 2, pada label kita isi kadar sakarin,
Lalu pada measure, kita ganti pada scale. Lalu kita masuk pada data view. Seperti biasa, data pada kasus semuanya kita masukkan pada data view. Untuk uji Mann-Whitney, pertama-tama kita klik Analyze, lalu kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita klik To Independent Sample. Pada kadar sakarin, kita masukkan pada Test Variable List. Untuk merek minuman, kita masukkan pada Grouping Variable. Lalu kita klik Define Group. Grup 1 kita isi 1, dan grup 2 kita isi 2. Lalu klik Continue. Jangan lupa pada test type kita pilih Mann-Whitney. Lalu kita klik Extract, klik Continue, lalu pada Option, lalu kita klik Descriptive, lalu klik Continue, lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Ini adalah output dari uji Mann-Whitney. Kesimpulannya yaitu, pertama, dilihat dari rata-rata kadar sakarin merek minuman. Untuk rata-rata kadar sakarin merek minuman lokal, yaitu memiliki rata-rata 0,5900. Sedangkan kadar sakarin merek minuman impor memiliki rata-rata 0,5125. Maka dapat disimpulkan bahwa kadar sakarin merek minuman lokal lebih besar daripada kadar sakarin merek minuman impor. Jadi, kadar sakarin merek minuman lokal lebih tinggi daripada kadar sakarin merek minuman impor. Yang kedua yaitu dilihat dari uji Mann-Whitney. Syarat adanya perbedaan antara dua variabel yaitu ketika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Pada data ini, nilai signifikansinya adalah 0,279. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar sakarin merek minuman lokal dengan kadar sakarin merek minuman impor. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.